Nah, apakah menurut kamu Timika sudah layak disebut sebagai smart city? Kalau untuk layaknya sih masih dalam tahapan proses, masih 50-50. Sehingga diharapkan pemerintah yang dibantu oleh mungkin warga Mimika dapat meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik untuk menuju Mimika Smart City. Mungkin untuk dalam beberapa bidang sudah layak, tapi ada juga beberapa bidang ada yang belum terlalu layak untuk bisa dibilang smart city. Ya, pada kenyataannya di Timika ini masih banyak nih yang belum melek digital ya. Di masyarakat ini masih banyak layanan publik yang cara penerapannya itu secara manual, jadi belum secara digital gitu. Semoga Mimika Smart City ini menjadi impian yang tercapaikan, yang bisa-bisa sama-sama kami rasakan, dan semoga kedepannya jauh lebih mudah lah. Halo semuanya, kembali lagi di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Nah, hari ini kita akan membahas topik yaitu tentang Mimika yang cerdas atau yang lebih dikenal dengan Mimika Smart City. Sejak tahun 2017, Pemkab Mimika telah melaksanakan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, apakah Timika sudah layak disebut sebagai Smart City? Perkenalkan, nama saya Tony Manurung, saya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan sekarang saya berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Halo, saya Cutsiro Merifka. Saya merupakan konten kreator dan juga sosial media spesialis di Timika Express. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Natalia Davenko. Saya merupakan siswi dari SMAS YPPK 3 Raja Timika. Dan sekarang saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Oke, berbicara soal Timika Smart City. Nah, apa yang kamu ketahui tentang konsep Smart City itu sendiri? Yang saya ketahui tentang Smart City merupakan konsep yang paling penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas hidup masyarakat. Sehingga dengan penerapan Smart City, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan transparan. Smart City itu merupakan sebuah konsep kota yang menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan warganya ya. Contohnya tuh seperti layanan publik, kesehatan, terus juga transportasi, atau juga pembuangan sampah itu menggunakan teknologi untuk efisiensi ya. Jadi tujuannya itu biar kota itu menjadi lebih nyaman, modern, dan juga ramah lingkungan seperti itu. Smart City sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Mimika untuk lebih memanfaatkan teknologi, memudahkan kita ya, seperti kayak go digital gitulah istilahnya. Jadi lebih ke arah, karena kita di era modern, di era internet, jadi ya lumayan banyak menggunakan internet, maka lebih banyak ke arah digitalnya sih Kak, digitalisasi. Oke, lalu kan yang kita tahu sendiri program Smart City ini kan sudah disematkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 ya, hingga sampai saat ini. Nah, menurut Ruth, berdasarkan apa yang kamu pahami tadi, apakah Timika sudah layak disebut sebagai Smart City? Mungkin untuk dalam beberapa bidang sudah layak, tapi ada juga beberapa bidang selebihnya ada yang belum terlalu layak untuk bisa dibilang Smart City. Kalau mungkin di contohnya yang udah layak ya dibilang, yaitu dalam banyak sekarang pemerintahan yang udah menerapkan Smart City, seperti kayak bikin KTP itu udah go digital, udah ada iktp sekarang. Terus juga tadi tuh sempat mau bikin SKCK, ternyata SKCK juga tuh udah ada aplikasinya sendiri gitu. Tentang kesehatan pun juga seperti itu, secara online, jadi semuanya sudah go digital sekarang. Menurut kamu Belum terlalu layak mungkin dalam bidang transportasi kali ya. Menurut saya
Mimika ini masih belum layak dikatakan sebagai smart city karena pada kenyataannya pelayanan publik itu masih dilakukan secara manual. Walaupun beberapa pelayanan publik udah ada yang dilakukan secara digital, contohnya kayak Disduk Capil, terus Bapenda gitu. Tapi masih banyak pelayanan publik yang dilakukan secara manual gitu. Yang aku lihat ya transportasi umum juga sepertinya belum banyak ya. Cuma ada Maxim, betul? Maxim dan ojek pangkalan di sini. Sedangkan misalnya kita compare dengan daerah lain, itu dia udah ada transportasi umum. Transportasi umum juga pembayarannya bisa menggunakan e-money gitu. Pakai kartu aja, jadi cashless gitu ya. Jadi lebih efisiensi seperti itu. Kalau untuk layaknya sih masih dalam tahapan proses, masih 50-50. Sehingga diharapkan pemerintah yang dibantu oleh mungkin warga Mimika dapat meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik untuk menuju Mimika Smart City. Oke, seperti yang kamu sudah bilang harus SDM yang lebih baik. Nah, menurut kamu bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Timika? Untuk kualitas sumber daya manusia di Timika sih kita tidak bisa bohongi ya. Memang masih sangat kurang dan butuh pelatihan-pelatihan khusus yang mungkin diadakan oleh Disnaker untuk menunjang SDM yang lebih unggul. Ya, seperti yang kita ketahui ya bahwa SDM itu merupakan faktor yang paling penting dalam membangun suatu daerah, ya kan? Apalagi kalau misalnya ketika kita ingin membangun smart city itu kita memerlukan sumber daya manusia yang melek akan teknologi gitu. Jadi sebenarnya dibutuhkan nih peranan yang besar dalam pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi terhadap masyarakat di Timika ini gitu. Jadi memberi edukasi kepada masyarakat Timika mengenai teknologi gitu agar mereka semua itu bisa melek teknologi gitu sehingga smart city ini bisa terwujud. Jadi kemajuan suatu daerah itu ditentukan oleh SDM-nya gitu. Jadi ketika daerah ingin mewujudkan smart city, kita harus memajukan SDM-nya seperti itu. Sedikit perlu lebih banyak lagi untuk dipertajam lagi soal sumber daya manusianya. Lebih tepatnya dalam bidang pendidikan itu ya masih banyak butuh belajar, bukan hanya masyarakat asli, namun juga pendatang juga masih banyak yang masih belum familiar gitu, masih butuh lebih ditajamin lagi gitu pengetahuannya tentang digitalisasi ini. Lalu mungkin apa harapannya kepada pemerintah terkait dengan program Smart City ini? Menurut Ruth sendiri dari sudut pandang pelajar ya, untuk pemerintah mungkin kedepannya lebih banyak lagi sih pelatihan-pelatihan untuk mempertajam kualitas. Lebih tepatnya untuk Smart City ini masih banyak yang belum terlalu tahu gitu. Kalau Timika tuh ternyata merupakan salah satu dari 100 daerah percontohan untuk di Smart City. Terus juga lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang mengajarkan, di mana mengajarkan kita untuk lebih percaya diri lagi sehingga lebih kritis lagi pemikirannya, lebih terbuka lagi sama ya masa yang sekarang gitu, masa modern gitu, biar lebih tidak tertinggal, namun juga bisa membantu pemerintah untuk mensukseskan Smart City ini. Kalau bagi saya dan juga teman-teman Gen Z yang lain, kami berharap dengan pemimpin yang baru yang nanti akan dilantik, yang sudah terpilih, semoga Mimika Smart City ini menjadi impian yang tercapaikan, yang bisa-bisa sama-sama kami rasakan, dan semoga kedepannya jauh lebih mudah lah. Nah, terkhususnya bagi kami anak-anak muda ya, dan saya juga sebagai konten kreator, diharapkan pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan mungkin seperti pelatihan public speaking atau pelatihan-pelatihan lain yang bisa mengasah skill anak-anak muda. Tujuannya itu ialah untuk meningkatkan SDM yang ada di Timika.